kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa? 5229 dan seterusnya. Isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu. Tidak ada lagi gapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK Inpassing, yang sudah diinpassing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar gapok guru PNS. Ada yang golongan 3A 2,7, sekarang 2,7 naik ya 8% kan kemarin, sampai maksimum guru-guru inpassing itu maksimum cuma 4A. Dan hanya sekali seumur hidup profesinya, tidak pernah naik-naik. Nah itu, ini yang kami minta menjadi perhatian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 10 ini, bahwa inpassing itu iya naik, tapi naiknya itu hanya sekali seumur hidup profesinya, gitu ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non inpassing, besarannya hanya satu. Pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya. Meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya, tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang, gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Nah, kalau ditambahkan 500.000, nah ini kami tambah, ini mulai. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan inpassing penyetaraan. Pertama faktanya, inpassing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, inpassing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta. Ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap di inpassing, TPG lalu di inpassing, dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah ini, itu kan luar biasa. Jadi dengan inpassing ini kesejahteraan guru terangkat. Nah meskipun, nah ini catatannya, inpassing hanya sekali dalam seumur hidup profesi guru tersebut. Fakta yang ketiga, penghentian inpassing tahun 2019 tadi, ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005. Apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR ya, dari 2019 maksud saya ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005. Pasal 16 ayat 2 itu, Ibu pimpinan dan Ibu-Ibu, Bapak Ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan 2 kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi, tidak sesuai juga dengan perundang-undangan, dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah ini suara rakyat nih Bu. Nah ini saya. Nah oleh karena itu, nah, buka kembali inpassing penyetaraan guru swasta, ya, mulai kapan? Nah ini, aspirasi kami yang terakhir tentang ini, semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya, tarik 2019 yang dihentikan itu harus mengikuti inpassing, wajib mengikuti inpassing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, harusnya sih menjadi utang itu ya Pak, tahun-tahun sebelumnya itu diambil itu, tapi tidak, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di inpassing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di inpassing Maret misalkan, tetap dihitung mulai Januari.
Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud. Soalnya kalau kami cari Kemendikbud itu susah, Ibu Bapak. Bapak yang ada di komisi ini sebagai pengawas, bahwa di depan kita ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 16 ayat 2. Oleh karena itu, supaya sesuai, mohon didorong supaya dibuka kembali inpasing ini. Nah itu Ibu Bapak. Kemudian aspirasi yang kedua, bantuan cash transfer untuk guru swasta, GBPNS. Nah, lanjut. Nah ini, bantuan kebanyakan guru-guru swasta itu kan hanya menerima gaji dari yayasan 300, 500, 1 juta. Kalau ditambah dengan TPG-nya, itu dari sisi undang-undang juga sebenarnya yang menyatakan bahwa hak guru itu mendapatkan kebutuhan hidup di atas rata-rata, di atas minimum, itu belum tercapai, ya. Jadi untuk pengembangan profesinya saja, ya, apalagi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial keluarganya, ya. Misalkan paling sederhana, misalkan keperluan yang sifatnya tersier lah, ya, dana untuk rekreasi. Nah, paling rekreasi dengan anak-anak naik apa? Naik odong-odong, Bapak Ibu. Nah ini, yang paling mungkin ke kebun binatang yang murah-murah gitu. Ya itu juga sudah alhamdulillah ya, ada hiburan ya. Tapi dari sisi ini belum memenuhi. Nah, oleh karena itu PGSI berharap sekali jika besaran bantuan cash transfer diberikan sesuai dengan janji kampanye tim sukses. Tambahan ya cash transfer itu 1 juta rupiah. Nah ini aspirasi yang kedua. Aspirasi yang ketiga adalah afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta ya. Nah kami tidak berlebihan lah. Kami hanya meminta guru-guru yang sudah mengabdi belasan puluhan tahun lah, yang usianya sekarang sudah 50 tahun, sudah sertifikasi, sudah in-passing ya. Nah ini sertifikasi in-passing itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi negara. Pengakuan beliau itu adalah profesional. Nah itu, jadi kita berharap begitu, dengan seleksi, sertifikasi dan in-passing, guru-guru ini sebenarnya sudah berhak secara otomatis diangkat sebagai ASN meskipun berstatus P3K saja, ya. Dan ditempatkan di sekolah asalnya. Nah ini kan Pak Menteri sekarang sudah membuat kebijakan ya Pak ya. Iya toh, bahwa guru-guru swasta sekarang boleh yang diangkat P3K untuk ngajar di sekolah asalnya. Ini berarti ya teman yayasan Pak Habib juga aman ini, guru-gurunya tidak keluar gitu kemana-mana gitu kan. Nah saya kira ini hal yang sangat penting, kita apresiasi itu ya Pak Menteri. Nah aspirasi yang keempat adalah penghargaan pemerintah terhadap guru swasta yang memasuki masa purna bakti. Ini aspirasi guru-guru swasta itu begitu ya Ibu Bapak ya, teman-teman di daerah, isinya seperti itu. Tolong yang pensiun 60 tahun ya, yang PNS saja nih, kami di Jakarta Bu, saya lulus, saya pensiunan dari sekolah menengah, sekolah SMU Negeri Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta saya nih ya. Terakhir saya pensiun di sana, Jakarta Timur. Jadi Ibu Bapak yang mau studi banding ya silahkan undang saya nanti ya, diskusi soal SMU Negeri Unggulan, karena kan pemerintah sedang ingin membuat itu. Nah, berapa di Jakarta? 18 juta penghasilan saya Ibu. Tapi begitu pensiun 3.700.000. Nah, 18 juta dari mana itu Pak ya? Gaji saya dengan 35 tahun itu sekitar 5 juta terakhir ya, 5 juta. Tunjangan profesi gaji pokoknya berarti sama 4 sampai 5 juta, udah 10 juta. Nah, ditambah dengan tunjangan kinerja daerah itu. Di DKI itu tunjangan kinerja daerah itu antara 3 juta sampai 8 juta Ibu Bapak. Nah, saya kebetulan sudah termasuk senior, jadi mendapatkan tunjangan 8 juta gitu ya. Sehingga ya sekitar itu 18 juta saya dapat. Tapi begitu pensiun 3,7 juta. Nah, alhamdulillah masih ada Pak. Tapi teman-teman guru swasta lebih-lebih tidak ada sama sekali. Paling yayasan hanya memberikan pesangon sedikit ya, dan ucapan terima kasih. Itu juga usulan-usulan kami ini, kalau nggak ada usulan yang kelima ini repot juga ini ya, nggak ada uangnya gitu misalkan. Ya toh, oleh karena itu kami usulkan, dan kami yakin seyakin-yakinnya 722 juta itu anggaran yang memungkinkan, bahwa APBN rendah itu kan, ya toh, Departemen PU yang
apa namanya di APBN pendidikan sekarang ini cukup tinggi dan departemen-departemen lain. Ya, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah kementerian yang berada di bawah Kementerian Dikdas. Begitu. Nah,